Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai pengecoran pierhead untuk single box. Single box di sini adalah box girder. Jadi adapun dimensi dari pierhead ini adalah untuk panjangnya adalah 4,7 meter. Jadi panjang adalah 4,7 meter dan lebar adalah 3,5 meter. Kemudian tebalnya adalah 1,5 meter. Adapun foam yang digunakan adalah foam baja. Jadi kalau Anda mau mengetahui mengenai foam ini atau bekas tank ini, Anda bisa melihat di video sebelumnya. Jadi foam ini ada dua macam, ada dua tipe, yaitu untuk single box dan double box. Dan yang di video yang sekarang Anda lihat ini adalah untuk pierhead yang menggunakan backcasting untuk single box. Seperti yang Anda lihat sekarang ini adalah pekerjaan pembesian yang sedang berjalan. Jadi tulangan atau besi ini di bending di tempat tertentu, tidak di atas berat ini, tapi difabrikasi di bagian bawah dari area kolom ini atau area pierhead ini. Adapun rebar yang digunakan adalah yang berdiameter 32, diameter 25 dan diameter 19. Jadi semua tulangan-tulangan yang Anda lihat ini diangkut dengan menggunakan kren ke atas backcasting pierhead. Dan seperti biasa sebelum pemasangan dilakukan pemasangan tahu beton pada bagian bawah backcasting dengan ketebalan sesuai dengan remote beton pierhead. Jadi setelah pemasangan rebar bagian bawah, maka dilanjutkan dengan pemasangan tepi, kemudian di bagian tengah dan bagian atas pierhead. Setelah semua besi terpasang, harus dilakukan pengecekan bersama untuk memastikan pemasangan besi sudah sesuai dengan gambar kerja yang telah disetujui. Dan pengecekan bersama ini dilakukan bersama dengan kontraktor dan konsultan. Kemudian kalau sudah dianggap oke dari segi gambar maupun pemasangan besi, maka selanjutnya dilakukanlah pengecoran. Seperti terlihat, ini masih pelaksanaan proses pembesian dan terlihat tersisa penutup bagian atas yang belum selesai dipasang. Biasanya untuk pembesian untuk single box itu memakan waktu kurang dari 7 hari untuk selesai pemasangan. Itu mulai dari lifting atau pengangkatan backcasting sampai dengan pembesian itu kurang lebih seminggu baru bisa dilaksanakan pengecoran. Ini terlihat bahwa sudah mulai pelaksanaan pengecoran, yaitu ditandai dengan pengambilan selam tes. Adapun yang dilihat atau yang dicek pada pengambilan sampel ini adalah suhu dan selam. Untuk ukuran selam memakai 14+-2. Adapun pengecoran pierhead ini menggunakan concrete pump dengan mutu beton 35 MPa untuk pierhead tipikal. Dan pengambilan contoh beton atau pengambilan sampel beton dilakukan untuk umur 7 dan 28 hari. Beton ini dituang dengan menggunakan bantuan remi atau talang sampai ketinggian jatuh maksimal 1,5 meter dari permukaan yang hendak dicor. Adapun langkah pengecoran, yang pertama adalah posisikan concrete pump di area pengecoran pierhead. Kemudian beton dituang secara vertikal dengan jarak maksimal 1,5 meter dari permukaan. Kemudian posisi hose concrete pump ditaruh di tengah pierhead untuk pierhead tipikal. Kemudian lakukan pemadatan menggunakan vibrator internal beriringan pada saat beton dituangkan dari concrete pump. Jadi pengecoran dilakukan hingga mencapai bagian atas pierhead. Proses pemadatan menggunakan vibrator, tidak boleh meletakkan kepala vibrator terlalu lama dalam beton karena akan menyebabkan segregasi dan bleeding, terutama untuk beton dengan selam tinggi. Lama penggetaran cukup antara 10 sampai dengan 15 detik. Itu untuk penggunaan vibrator. Pada kondisi hujan, misalnya terutama hujan lebat saat pengecoran berlangsung, sebaiknya dihentikan sejenak dan memasang tenda penutup agar air hujan tidak tercampur dengan beton pierhead yang dapat mengakibatkan turunnya mutu beton.
Sebagai informasi bahwa sebagian besar pengecoran, apalagi dengan pengecoran yang dengan volume besar, itu biasanya dilakukan pada malam hari atau sore hari. Karena beberapa alasan seperti menghindari panas berlebih yang dapat merusak adukan cor beton segar, dan lebih tenang karena tidak terganggu oleh arus lalu lintas. Kemudian bisa memastikan keselamatan seperti menghentikan proses pengecoran jika terdapat kegiatan yang tidak aman. Juga bisa mengurangi kerusakan lingkungan seperti mengurangi suara dan debu yang dapat membuat orang-orang di sekitar lokasi pengerjaan merasa tidak nyaman. Seperti yang Anda lihat, pipa-pipa yang berwarna putih itu adalah lockout dari pedestal, dan yang segempat itu adalah pedestal, dan pedestal ini tidak dicor bersama dengan pierhead. Yang dicor hanya stek dari pedestal ini, dan pedestal akan dicor secara terpisah dengan pierhead. Kemudian lanjut dengan setelah semua pengecoran selesai, maka dilanjutkan dengan perawatan beton. Jadi proses curing atau perawatan beton ini dilakukan dengan cara membuat bagian sambungan backcasting kedap air. Dan setelah pengecoran beton selesai, maka permukaan pierhead disemprot Sika Antisol E125 dengan interval waktu 4 jam setelah pengecoran. Setelah beton hampir memasuki waktu setting, disiram air di setiap permukaan atas beton setiap 6 jam, dan permukaan atas pierhead ditutup dengan plastik atau biasanya dipakai geotekstil. Kondisi basah dipertahankan sampai seminggu, dan biasanya di lapangan dilakukan penyiraman air dalam waktu 3-7 hari. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah pekerjaan bongkar backcasting. Pekerjaan bongkar backcasting dilakukan setelah semua pekerjaan sudah selesai, di mana pekerjaan backcasting dibagi menjadi 2 bagian. Bagian sebelah kanan dan kiri. Setelah backcasting dilepas, kemudian diangkut, yang dilakukan dengan menggunakan crane. Selanjutnya digunakan pada pekerjaan pierhead yang lain. Untuk backcasting tipikal, backcasting dapat dibuka 2 kali 24 jam setelah pengecoran selesai atau telah mencapai 40% dari kuat tegang rencana. Adapun pembongkaran backcasting bisa dilakukan dengan memposisikan crane, lalu kaitkan sakel pada lifting vise backcasting, kemudian pasang kayu penahan di bagian atas beton pierhead tepat di bawah stability beam. Setelah itu dibongkar baut bagian sudut luar backcasting. Setelah itu buka baut dengan bagian backcasting yang tersambung dengan support beam. Lakukan proses ini pada salah satu sisi pekerja casting yang akan dibongkar. Setelah semua baut bagian sambungan support beam terbuka, maka satu sisi backcasting sudah bisa dibongkar dan diturunkan ke lokasi dekat kolom atau langsung ke atas trailer untuk kemudian dipindahkan ke lokasi pemasangan berikutnya. Kalau yang Anda lihat sekarang ini adalah pembukaan atau pembongkaran backcasting yang dilakukan dengan menggunakan crane. Jadi backcasting dibuka dari samping, jadi semua baut-baut yang ada di arah samping itu harus dibuka, kemudian backcasting dilepas. Kemudian selanjutnya nanti yang paling terakhir adalah bagian bawah, kemudian di bagian gerjek dilepas. Jadi kalau Anda lihat ini baru sekitar 2 hari dan backcasting sudah bisa dibuka, dan mengenai curing masih tetap berlanjut. Saya kira demikian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.